guys, Mimin baru temuin nih di TikToknya Melayu TV perihal Badan Bahasa tegaskan bahasa Indonesia dan Melayu berbeda gitu. Terus di dalam komentar banyak netizen Malaysia kepanasan nih guys, mendengar perbedaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia gitu. Kok mereka kepanasan ya? Padahal bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang ada di Indonesia loh. Badan Bahasa menegaskan itu semua, malah netizen Malaysia yang kejang-kejang guys. Aneh memang negara tetangga kita yang satu ini ya. Negara tetangga yang lain gak ada tuh seperti mereka. Kasian ya mereka, pendidikan sejarah mereka masih di bawah rata-rata, bener gak? Itulah akibatnya kalau sejarah mereka ditulis oleh British. Makanya mereka selalu mengusir Indonesia, lantaran percaya begitu aja apa yang ditulis oleh British, bener gak? Tentang sejarah Eropah, bila saya baca tentang sejarah Malaysia ini, dia akan jadi sangat senang bagi saya untuk berdebat dengan orang. Tahap saya kata kefahaman saya ni, bila saya tanya soalan, anda tak boleh jawab. Kerana saya tahu perkara yang ada dalam buku teks itu semua tak betul. Macam mana tak betulnya? Dari zaman Melaka sampai Merdeka, sejarah dia semua tak betul. Semua dimetoskan, semua palsu. Banyak benda kita gagal. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Mereka nggak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Profesor Teo Koh Siong dan Dr. Azmi Arifin yang pernah membongkar fakta sejarah negara mereka yang sebenarnya. Mereka dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Nggak mau ambil fakta karena masih ada sifat sombong dan angkuh tadi gitu. Iri dan dengki. Dia pikir bahasa Melayu ini milik mereka. Padahal mereka nggak punya bahasa. Punya bahasa pun itu bahasa Melayu yang dipinjam dari Sumatera. Bahasa Melayu aja sudah ada di Indonesia sebelum negara mereka wujud. Tapi kenapa sebagian net Malaysia merasa seolah-olah bahasa Melayu milik mereka? Ada yang bisa jawab? Kita baca ini ya guys, penjelasan dari Badan Bahasa Indonesia. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa, Dr. Andus Imam Budi Utomo M.Hum menegaskan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu berbeda. Hal ini karena bahasa Indonesia sudah jauh melampaui bahasa Melayu. Sering didengungkan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Kita, Badan Bahasa mengatakan tidak, dalam artian berbeda ya. Karena bahasa Indonesia sudah jauh melampaui bahasa Melayu. Katanya kepada wartawan kemarin hari Sabtu 26 Oktober kemarin itu guys. Satu perbedaan yang terlihat jelas dari keduanya yaitu lantaran bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa daerah. Sampai saat ini diketahui terdapat 718 bahasa daerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Seluruh bahasa daerah ini adalah sumber untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Setiap tahunnya, Badan Bahasa menargetkan 500 sampai dengan 1000 kosakata bahasa daerah bisa masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dari setiap provinsinya gitu. Dari jumlah yang diserahkan pemerintah provinsi, ada berbagai tahapan yang harus dilalui sebuah kosakata. Hingga akhirnya ia bisa terdapat di KBBI yang bisa diakses secara gratis dan daring melalui tautan, melalui inventarisasi kosakata, kemudian dilanjutkan dengan lokakarya kosakata bahasa daerah, dan terakhir sidang komisi bahasa daerah untuk menentukan kosakata mana dari bahasa daerah itu yang masuk ke dalam KBBI. Sebelum sempat disebutkan bila bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa di dunia yang miskin kosakata, hal tersebut menurut Imam sah-sah aja, mengingat bahasa Indonesia baru diikrarkan pada momen Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bila menghitung sejak saat itu, umur bahasa Indonesia memang baru menginjak 96 tahun. Meski begitu, pemerintah mengambil langkah serius terkait pengembangan bahasa Indonesia gitu. Sejak tahun 2024, Badan Bahasa terus melakukan upaya untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia menjadi 200.000 entry.
Upaya ini juga ditetapkan sebagai sebuah kebijakan nasional dengan dukungan anggaran sebesar 14 miliar gitu guys. Kita doakan ya guys, agar bahasa kita, bahasa Indonesia ini semakin maju lagi. Amin. Terus berkomentarlah dia netizen Malaysia. Dia bilang seperti ini guys, asas bahasa bukan berapa banyak kata serapan yang digunakan dalam sesuatu bahasa, tetapi teknik tata bahasa, dasar bahasa itu sendiri. Gunakan saja bahasa Jawa dan penulisannya sebagai bahasa negara katanya. Astagfirullah, memang aneh ya net Malaysia ini. Kok mereka pula lah yang mengatur negara orang. Negaranya aja nggak bisa diaturnya biar bisa pakai bahasa Melayu versi negara mereka, biar nggak layu gitu. Tapi nggak bisa, malah setiap bangsa di sana gunakan bahasa ibu masing-masing. Bener nggak? Konon netizen Malaysia mengatur-ngatur negara orang gunakan bahasa Jawa. Atur dulu gih negaramu. Di negaramu aja belum beres bahasanya sampai sekarang. Kini mau mengatur negara orang. Emangnya lu siapa? Ini ada lagi komentar temannya guys. Pelik dengan institusi yang mengkaji sejarah dan bahasa nih Indonesia, mereka mengeluarkan fakta seolah-olah tidak tahu fakta katanya. Fakta apa lagi sih? Faktanya memang bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang ada di Indonesia, khususnya bagian Sumatera yang paling banyak menggunakan bahasa Melayu. Terus pada tahun 1928, tapi bahasa nasional sudah wujud, yaitu bahasa Indonesia. Dan netizen Malaysia nggak bisa menerima fakta kalau bahasa daerah Indonesia, yaitu bahasa Melayu, menjadi bahasa kebangsaan di negara mereka. Bener nggak? Buktinya hingga saat ini mereka masih iri dengki melihat kemajuan bahasa Indonesia yang telah diakui UNESCO gitu. Dia pikir Dewan Bahasa atau pihak UNESCO hodoh seperti mereka. UNESCO aja tahu mana bahasa yang layak dijadikan official language dan mana yang gak layak. Bener gak? Maaf ya netizen Malaysia, kalian harus banyak-banyak belajar sejarah ya, biar gak kelihatan iri dengkinya kepada Indonesia. Kalian kelihatan banget loh gak suka kalau negara Indonesia ini maju. Next video berikutnya ya guys, karena video ini dan video berikutnya saling berhubungan gitu. 10 days from now to look in the eye to America with a straight face, it's gonna be pretty hard to look at us and say, you know what, Kamala Harris, she got 85 million votes because she's just so impressive. As the first Samoan, Malaysian, low IQ, former California prosecutor ever to be elected president.